Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvina Mira Maharani Putri, NRP 11-200-462. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis sistem informasi pada aplikasi KAI Akses. Untuk pembahasan kali ini tentang bab 1 pendahuluan, bab 2 landasan teori, bab 3 analisis dan perancangan sistem. Mulai dari bab 1 pendahuluan, latar belakang, kemajuan teknologi saat ini sangat berdampak terhadap pelayanan suatu perusahaan teknologi informasi dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memberikan pelayanan dan informasi secara cepat dan mudah. Di samping itu, tingginya penggunaan internet di Indonesia menjadi pemicu perusahaan mengikuti kemauan dari masyarakat sebagai pengguna, yaitu dengan merilis berbagai jenis aplikasi mobile yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah dalam membeli sebuah produk atau layanan jasa. Dalam hal ini, sebagai salah satu perusahaan yang bergerak di bidang transportasi jasa layanan angkutan penumpang, PT Kereta Api Indonesia terus berinovasi diiringi dengan perkembangan teknologi dengan tujuan memenuhi harapan pelanggannya, dengan memberikan penawaran dan kenyamanan, dengan meningkatkan pelayanan terhadap pelanggan kereta api di Indonesia. PT KAI meluncurkan sebuah sistem informasi pemasaran berupa aplikasi mobile bernama KAI Akses yang bertujuan untuk menunjang kinerja perusahaan dalam memberikan kepuasan pelanggan. PT KAI mengklaim bahwa dengan menggunakan aplikasi KAI Akses, penumpang tidak harus mengantri dengan panjang, tetapi hanya lewat smartphone. Penumpang dapat memesan tiket kereta api dengan mudah. Namun, berdasarkan dari nilai yang didapat pada Play Store dan App Store bahwa ada indikasi pengalaman pelanggan yang kurang baik didukung oleh banyaknya ulasan yang menunjukkan ketidakpuasan dalam menggunakan aplikasi KAI Akses. Rumusan masalah, bagaimana sistem informasi pemasaran pada KAI Akses, bagaimana pengaruh sistem informasi pemasaran melalui KAI Akses terhadap kepuasan pelanggan, dan bagaimana pengaruh kualitas pelayanan melalui KAI Akses terhadap kepuasan pelanggan. Tujuan untuk mengetahui bagaimana sistem informasi pemasaran pada KAI Akses berjalan, untuk mengetahui bagaimana pengaruh sistem informasi pemasaran melalui KAI Akses terhadap kepuasan pelanggan, dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh kualitas pelayanan melalui KAI Akses terhadap kepuasan pelanggan. Manfaat bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai sistem informasi pemasaran dan kualitas pelayanan melalui KAI Akses terhadap kepuasan pelanggan. Bagi objek penelitian, hasil penelitian ini diharapkan menjadi tambahan pembelajaran bagi PT KAI ke depannya dapat mengembangkan sistem informasi untuk melayani dan memberikan fasilitas yang baik dan nyaman kepada pelanggannya agar tidak adanya rasa ketidakpuasan yang diterima oleh pelanggan. Batasan masalah, penelitian diambil pada KAI Akses Persero, penelitian dilakukan pada tahun 2022, sistematika penulisan pada bab 1 menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, manfaat, dan sistematika penulisan. Isi dari bab 2, penjelasan tentang teori-teori meliputi sistem informasi pemasaran, kualitas pelayanan, aplikasi KAI, jasa, kualitas pelayanan, dan SDLC. Pada bab 3 menjelaskan tentang kerangka tahapan penelitian, analisis sistem informasi KAI Akses. Pada bab 4 menjelaskan tentang implementasi dari sistem informasi KAI Akses. Dan pada bab 5 terakhir kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian. Bab 2 landasan teori. Pertama, sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran menurut Jogianto 2012 adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian mendukung operasi serta kegiatan strategis dari suatu organisasi yang menyediakan berbagai data tertentu dengan laporan yang diperbolehkan. Sistem informasi berbasis komputer telah diterapkan di berbagai perusahaan sebagai strategi pemasaran dengan berbagai cara. Sistem informasi menawarkan cara baru untuk memperbaiki efisiensi internal perusahaan, misalnya melalui pengumpulan dan
berbagai informasi pemasaran untuk meningkatkan citra perusahaan. Informasi pemasaran yang terstruktur baik akan menciptakan keunggulan bersaing yang kuat. Menurut Delon dan McLean 2005, indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas sistem informasi antara lain kemudahan penggunaan, kecepatan akses, keandalan sistem, fleksibilitas, dan keamanan. Untuk kualitas pelayanan adalah hasil perbandingan antara persepsi pengguna atas layanan yang mereka inginkan dan terima. Menurut Kotler, definisi pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dapat dikaitkan pada satu produk fisik. Kualitas pelayanan dapat diketahui dengan cara membandingkan persepsi pada pengguna atas pelayanan yang secara nyata mereka terima atau peroleh dengan pelayanan yang sesungguhnya mereka harapkan atau inginkan terhadap atribut-atribut pelayanan suatu perusahaan. Aplikasi KAI Akses adalah aplikasi layanan pembelian tiket kereta api. Untuk fitur-fiturnya tersedia banyak seperti melihat schedule, tiket booking, tiket cek, dan lain sebagainya. Dan KAI Akses mengklaim bahwa dengan menggunakan aplikasi KAI Akses, penumpang tidak harus mengantri dengan panjang, tetapi hanya lewat smartphone untuk mengaksesnya dan mendapatkan e-tiket. Kepuasan pelanggan menunjukkan pelanggan merasa puas terhadap kualitas dan layanan disajikan oleh aplikasi. Kepuasan pelanggan adalah rasa senang atau kecewa seseorang perasaannya terhadap kinerja atau suatu produk yang ia harapkan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kepuasan pelanggan menurut Yuliarni dan Riasa 2006 adalah kesesuaian kualitas pelayanan dengan tingkat harapan, kedua tingkat kepuasan apabila dibandingkan dengan yang sejenis, dan tingkat tidak ada pengaduan atau komplain yang dilayangkan. Jasa merupakan pemberian suatu kinerja atau tindakan dari suatu pihak ke pihak yang pada umumnya jasa diproduksi dan dikonsumsi secara bersamaan sehingga interaksi antar pemberi dengan penerima jasa saling berpengaruhi hasil dari jasa tersebut. Untuk etiket adalah suatu mode terbaru untuk mendokumentasikan proses penjualan sehingga etiket ini sangat mengurangi adanya kertas dan meningkatkan fleksibilitas penumpang dan agen perjalanan dalam membuat perubahan jadwal perjalanan. Keuntungan dari etiket sendiri, pengguna sistem etiket diuntungkan dengan tidak dibatasi oleh waktu dan tenaga dalam hal pemesanan tiket. Reservasi tiket kereta api dapat dilakukan dimanapun lokasinya, pembayaran dapat dilakukan secara real time dan online. Pengguna sistem etiket KAI dapat memilih tempat duduk sendiri dan terhindar dari risiko kesalahan input yang dilakukan oleh travel agent atau petugas loket pembelian tiket. Kualitas sistem merupakan karakteristik dari sistem informasi mengenai sistem itu sendiri, yang mana kualitas sistem seberapa baik kemampuan perangkat keras, perangkat lunak, dan kebijakan prosedur dari sistem informasi yang dapat menyediakan informasi kebutuhan pemakai. Sehingga instrumen yang digunakan dalam mengukur kualitas sistem informasi diambil dari skala pengukuran yang dibangun dan digunakan, yaitu dari kemudahan pengguna, keamanan data, waktu respon yang cepat, kemudahan dan kenyamanan akses, pemulihan, dan mudah dipelajari. Software development atau SDL merupakan proses untuk memahami bagaimana sistem informasi dapat mendukung kebutuhan bisnis dengan merancang sistem informasi dapat menyampaikan kepada pengguna. Fase dalam sebuah SDL antara lain planning,
proses dasar, analisis, bagaimana sistem itu nantinya dapat digunakan atau bekerja, desain, bagaimana sistem beroperasi, implementasi sistem yang telah dibuat dan akan dikerjakan, dan integrasi sistem berbasis data pada periode tertentu untuk menemukan kesalahan. Operasi dan maintenance ini software sudah dijalankan serta dilakukan pemeliharaan. Kita masuk pada bab 3, analisis dan perencanaan sistem. Analisis sistem pemasaran pada KAI akses berbasis yang menerapkan SDL. Ini untuk waterfall model yang berguna untuk menggambarkan tahapan-tahapan dalam merancang sistem serta langkah-langkah yang harus dikerjakan pada setiap tahap, yaitu pada tahap start, definisi kebutuhan, analisis kebutuhan, decision, perancangan sistem, dan lain sebagainya, sampai di titik akhir tahap. Ini untuk definisi kebutuhan sendiri adalah tahapan penetapan fitur, kendala, dan tujuan sistem melalui konsultasi dengan pengguna sistem. Dari tahap ini ada menggunakan tahap observasi dan identifikasi dokumen. Ini untuk analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan dibagi beberapa, dan ini yang pertama kebutuhan pengguna dapat dilihat user serta activity-nya. Analisis kebutuhan yang kedua tentang kebutuhan fungsional. Pertama, registrasi akun pengguna dari mulai aktor, input, proses, dan output. Dan ini dari pendaftaran sebagai pengguna baru aplikasi, dan outputnya dapat aktif menggunakan aplikasi KAI Akses nantinya. Kebutuhan fungsional yang kedua tentang login pengguna. Login pengguna ini nantinya dapat melakukan pemesanan tiket karena sudah melakukan login, mengakses layanan aplikasi, dan tiket dapat diterima oleh pengguna. User interface ini menampilkan informasi layanan kereta api, sehingga informasi yang didapat harga tiket, kelas kereta, dan jadwal. Seleksi kereta menampilkan kereta yang tersedia pada tanggal keberangkatan dan tanggal kembali, rincian bagaimana tiket kereta calon penumpang, outputnya. Administratif, pengelolaan pesanan pengguna terhadap pembayaran. Etiket nanti bisa tersedia dan berupa kode atau barcode. Untuk kebutuhan selanjutnya ini dibagi lagi menjadi kebutuhan non fungsional. Jadi kriterianya keamanan, dan untuk kebutuhan fungsional bagaimana login user menggunakan telepon, pada saat login akan terkirim kode, dan penggunaan PIN, pembatasan login hanya satu device, dan sebagainya. Analisis sistem dibagi menjadi sistem perangkat keras, hardware, dan software. Untuk hardware, memori, desktop set, monitor, modem, router, hub atau switch. Dan untuk software, sistem operasi, aplikasi pendukung, database, network, dan antivirus. Untuk desain, IPO design input sebagai berikut: data user, admin, sistem, dan pembayaran. IPO design proses, daftar user, proses input data, proses pemesanan tiket, informasi pemesanan, dan pembayaran. IPO diagram output, transaksi berhasil, dan kode booking dan QR didapatkan. Perancangan sistem proses desain.
Nah, ini untuk diagram konteksnya dapat dilihat berikut: administrasi, user, aplikasi. Rancangan sistem berikutnya, data flow diagram, DFD, sebagai berikut: pemesanan tiket dan sistem berjalan. Dan untuk konseptual data model CDM sebagai berikut: data model PDM sebagai berikut: desain input output, desain halaman user, kategori kereta api, isi data penumpang, halaman kursi, pembayaran, keranjang, etiket. Desain uji coba form login sebagai berikut: desain uji coba form pemesanan tiket kereta sebagai berikut: desain uji coba form transaksi. Dan terima kasih, itu saja dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.